Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai materi mata kuliah AKL 2 kelas J dengan judul Partnership Formation, Operation, and Changes in Ownership Interest. Sebelum memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Abigail Ervira, NPM akhir 110, lalu ada Nirmala Nur Oktavia dengan NPM akhir 166. Selanjutnya ada Ainda Mentari, NPM akhir 168. Lalu ada Vina Dwi Kurniati, NPM akhir 181, dan selanjutnya ada Reina Queen Rozika, NPM akhir 187, dan ada saya sendiri Faiza Mahdia Fidin, NPM akhir 193. Baik, yang akan dibahas selanjutnya adalah sifat dari partnership, yaitu kemitraan yang memungkinkan dua orang atau lebih untuk berbagi risiko dan keuntungan bisnis. Para mitra dapat menyumbangkan keahlian dan modal mereka, baik aset real maupun aset finansial untuk usaha patungan tersebut. Lalu untuk karakteristik kemitraan, kemitraan itu didefinisikan sebagai suatu asosiasi yang terdiri dari dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu bisnis sebagai pemilik bersama demi memperoleh keuntungan. Dan selanjutnya adalah anggaran dasar kemitraan. Kesepakatan tertulis perjanjian kemitraan itu merupakan praktik bisnis yang sehat. Perjanjian itu harus menyebutkan yang pertama, jenis produk dan layanan yang akan disediakan dan rincian lainnya tentang operasi bisnis tersebut. Yang kedua, hak dan tanggung jawab masing-masing mitra dalam menjalankan bisnisnya. Itu harus tertulis dengan jelas. Yang ketiga, investasi awal setiap mitra termasuk nilai yang ditetapkan pada investasi aset non-tunai. Yang keempat, kondisi investasi tambahan. Yang kelima, ketentuan penarikan aset. Yang keenam, rumus pembagian keuntungan dan kerugian. Dan yang ketujuh, tata cara pembubaran persekutuan. Pelaporan keuangan kemitraan. Akuntansi kemitraan itu dirancang untuk memenuhi tiga kelompok pengguna, yaitu para mitra, kreditur kemitraan, dan Dinas Pendapatan Internal atau IRS. Lalu selanjutnya Initial Investment in Partnership atau investasi awal di partnership. Jadi investasi awal dalam suatu persekutuan itu dicatat dalam akun modal yang dikelola untuk masing-masing mitra. Contohnya di sini jika Ash dan Beck itu masing-masing menginvestasikan kas sebesar $20.000 dalam persekutuan baru, mereka mencatat investasi sebagai berikut. Yang pertama, kas pada Ash Capital 20.000 mencatat investasi kas oleh Ash, lalu kas pada Beck Capital 20.000 mencatat investasi kas dari Beck. Selanjutnya adalah investasi non-tunai ketika properti selain kas diinvestasikan dalam suatu kemitraan seperti non-kas dicatat sebesar nilai wajar seperti pada saat investasi. Misal diasumsikan Call & Crow menjalin kemitraan dengan investasi berikut. Di sini di Call dengan nilai wajar tanah 10.000 dan bangunan 40.000. Totalnya $50.000. Lalu di Crow itu dengan kas 7.000 dan inventory items 35.000 dan total nilai wajarnya 42.000. Setelah Call & Crow menyetujui nilai yang ditetapkan pada aset, mereka mencatat investasi sebagai berikut. Tanah 10.000, bangunan 40.000 pada Call Capital 50.000 untuk mencatat investasi awal call atas tanah dan bangunan pada nilai wajar. Lalu kas 7.000
inventaris 35.000 pada Crow Capital untuk mencatat investasi kas awal Crow dan barang inventaris pada nilai wajar. Selanjutnya bonus atau goodwill atas investasi awal. Misal Call itu menyumbang tadi $50.000 dalam aset yang dapat diidentifikasi dan Crow itu menyumbang $42.000. Berdasarkan pendekatan bonus, aset yang tidak dapat diidentifikasi itu tidak dicatat pada buku kemitraan. Nah, karena total modal yang disetorkan itu yang dapat diidentifikasi adalah totalnya tadi $92.000, setiap mitra akan memulai dengan $46.000 jika aset yang tidak dapat diidentifikasi tidak dicatat. Akibatnya modal call itu berkurang $4.000 dan modal Crow akan bertambah sebesar $4.000. Jadi pencatatannya yaitu call capital pada Crow Capital 4.000 untuk menetapkan kepentingan modal yang sama sebesar $46.000 dengan mencatat bonus $4.000 dari call ke Crow. Lalu ketika menggunakan pendekatan goodwill, investasi call itu mengisyaratkan total modal kemitraan sebesar $100.000 atau dalam kurung 50.000 untuk 50%, dan goodwill sebesar 8.000 didapat dari 100.000 dari total modal dikurangi $92.000 untuk aset yang dapat diidentifikasi. Untuk pencatatannya adalah sebagai berikut, yakni call capital pada Crow Capital sebesar 4.000 untuk mencatat untuk menetapkan kepentingan modal yang sama besar 50.000 dengan mengakui investasi Crow sebesar 8.000 pada aset yang tidak dapat diidentifikasi. Selanjutnya, additional investments and withdrawals atau investasi tambahan dan penarikan. Penarikan dalam jumlah besar dan tidak teratur itu biasanya dicatat langsung di rekening modal mitra yang menarik. Nah, untuk entry penarikannya adalah contohnya Sam Capital pada kas 20.000 untuk mencatat penarikan kas. Lalu ada drawings. Jadi mitra aktif itu biasanya menarik sejumlah uang secara berkala setiap minggu atau setiap bulan itu untuk mengantisipasi bagian mereka dari keuntungan dari kemitraan ini. Nah, penarikan semacam ini disebut dengan drawings atau drawings allowance atau salary allowance. Nah, jika contoh di sini ada Tao dan Lee itu menarik $1.000 dari persekutuannya tiap bulan, maka mereka akan mencatat penarikannya sebagai berikut, yaitu Tao drawing pada kas sebesar 1.000 untuk mencatat tunjangan penarikan Tao untuk bulan Januari, dan penarikan Lee drawing pada kas untuk mencatat tunjangan penarikan Lee di bulan Januari sebesar 1.000. Lalu jika Tao itu menarik $1.000 setiap bulan selama setahun, maka saldo rekening penarikannya di akhir tahun adalah $12.000 dan rekening penarikannya ditutup dengan entry berikut, yaitu Tao Capital pada Tao drawing 12.000 untuk menutup akun drawing oleh Tao. Kemudian di sini ada partnership operation. Contohnya di sini asumsikan dari Rat dan Ian adalah mitra yang dibagi keuntungannya dengan rasio 60-40%. Data yang relevan dengan akun ekuitas kemitraan untuk tahun 2016 adalah
Nah, untuk partnership income sebesar 34.500, untuk rate kapitalnya sebesar 40.000, rate traditional investment sebesar 5.000, rate drawing sebesar 6.000, yang kapital on Januari 2016 sebesar 35.000 dan yang drawing sebesar 9.000, yang withdrawal sebesar 3.000. Nah, kemudian investasi yang ditambahkan oleh rate dan Yan telah dicatat langsung di akun modal masing-masing. Pendapatan dan penarikan persekutuan untuk ditutup ke akun modal masing-masing pada akhir tahun. Nah, kemudian di sini ada tabel untuk menyatakan masing-masing kapital dari partner. Di sini untuk capital balance untuk urat sebesar 40.000, yang sebesar 35.000, dan untuk additional investmentnya sebesar 5.000, untuk withdrawals dia sebesar 3.000, dan untuk drawings di RAT sebesar 6.000 dan yang sebesar 9.000. Nah, kemudian nanti untuk net contribution capital sebesar 39.000 untuk RAT. 39.000 ini tuh didapatkan dari 40.000 ditambah 5.000 kemudian dikurangi dengan 6.000. Nah, kemudian untuk Yan sebesar 23.000 didapatkan dari 35.000 dikurangi 3.000 dikurangi 9.000. Nah, untuk totalnya sebesar 62.000. Kemudian ditambahkan dengan net income pada tahun 2016 sebesar 20.700 untuk RAT dan sebesar 13.800 untuk Yan. Kemudian untuk capital balance di RAT sebesar 59.700. 69.700 ini didapatkan dari 39.000 ditambahkan dengan 20.700. Kemudian untuk Yan sebesar 36.800 didapatkan dari 23.000 ditambahkan dengan 13.800. Kemudian totalnya yaitu sebesar 96.500. Kemudian entry jurnal penutup untuk kemitraan RAT dan Yan pada tanggal 31 Desember 2016 adalah di debit ada income summary sebesar 34.500, kemudian di kredit ada RAT kapital sebesar 20.700 dan Yan kapital sebesar 3.800. Kemudian selanjutnya ada RAT kapital di debit sebesar 6.000 dan Yan kapital di debit juga sebesar 9.000. Kemudian di kredit ada RAT drawing sebesar 6.000 dan Yan drawing sebesar 9.000. Selanjutnya yaitu perjanjian pembagian keuntungan dan kerugian. Meskipun kesepakatan untuk membagi keuntungan dan kerugian secara merata atau dalam rasio tertentu adalah hal yang umum, perjanjian pembagian keuntungan lebih kompleks juga ditemukan dalam praktik. Waktu yang dicurahkan mitra untuk bisnis kemitraan dan modal yang diinvestasikan dalam bisnis masing-masing mitra sering dipertimbangkan dalam menentukan perjanjian pembagian keuntungan. Selanjutnya, pertimbangan layanan dalam perjanjian bagi hasil dan kerugian. Tunjangan gaji yang juga digunakan untuk mengkompensasi perbedaan nilai wajar tertalenta para mitra yang semuanya mendedikasi waktu untuk kemitraan. Variasi lain dalam perjanjian bagi hasil dan kerugian memberikan tunjangan gaji kepada mitra aktif dan bonus kepada mitra pengelola untuk mendorong maksimalisasi laba. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai tunjangan bagi hasil dalam perjanjian bagi hasil. Nah, di sini untuk income allocation pada tahun 2016, untuk net income awalnya sebesar 60.000 dan untuk net income akhirnya untuk AN yaitu sebesar 24.000, untuk GAR sebesar 24.000 dan juga untuk GAT adalah 12.000. Nah, untuk yang tahun 2017 net income awalnya sebesar 12.000 dan untuk net income allocation-nya di AN sebesar 8.000, GAR-nya sebesar 8.000 dan untuk cut-nya sebesar minus 4.000. Nah, jadi jurnal entry untuk mendistribusikan pendapatan kemitraan ke akun modal individu tahun 2016 dan 2017 adalah, nah di sini yang pertama ada tahun 2016, di sini income summary sebesar 60.000 ini dari net income awalnya, kemudian untuk an kapitalnya sebesar 24.000, gar kapitalnya 24.000, dan untuk cut kapitalnya sebesar 20.000. Nah, ini didapatkan dari net income allocation akhirnya. Kemudian untuk tahun 2017, income summary-nya sebesar 12.000 didapatkan dari net income awal, kemudian di kredit ada cut capital sebesar 4.000 dan uncapital sebesar 8.000 dan untuk cut capital sebesar 8.000. Berikutnya, change in partnership interest. Yang pertama, dissociation, yaitu seorang partner bisa keluar kapan saja. Yang dissociation itu sendiri merupakan hubungan karena seorang partner diberhentikan sertanya dalam menjalankan usaha.
Berikutnya, assignment of interest to a third party, yang artinya pengalihan kepentingan terjadi ketika berikutnya, purchase of an interest from exciting partner. Jadi seorang partner baru itu dapat masuk ke dalam partnership dengan membeli kepentingan secara langsung dari partner yang sudah ada, dengan persetujuan semua partner lain. Dalam hal ini, partnership lama dianggap berakhir, pembukuan yang ditutup, dan kegiatan usaha berlanjut dengan perjanjian partnership yang baru. Buat contohnya, Af dan Bal adalah mitra dengan saldo masing-masing 50.000. Mereka berbagi laba dan rugi. Kop membeli setengah kepemilikan Alf seharga 25.000 dan persekutuan baru terdiri dari Alf, Bal, dan Kop. Nah, setelah itu Alf dan Kop masing-masing punya 25% kepemilikan atas modal dan laba persekutuan. Sedangkan kepemilikan Bal 50% tidak berubah. Lalu jurnal untuk kasus tersebut yaitu Alf Capital pada debit 25.000 dan Cap Capital pada kredit 25.000. Berikutnya evaluasi goodwill approach. Kop membayar 50.000 untuk 50% hak modal dan laba. Karena modal buku hanya 90.000, aset direvaluasi sebesar 10.000 agar total modal sesuai nilai wajar 100.000. Modal Alf naik jadi 55.000 dan Bal jadi 45.000. Untuk jurnalnya, goodwill 10.000 pada modal Alf 5.000 dan modal Bal 5.000. Berikutnya, Alf dan Bal masing-masing mentransfer 25.000 ke Kop, sehingga modal akhir Alf 30.000 sebesar 30%, Bal 20.000 sebesar 20%, dan Kop 50.000 sebesar 50%. Untuk jurnalnya, modal Alf 25.000, modal Bal 25.000 pada modal Kop 50.000. Berikutnya, modal diselaraskan agar sejalan dengan pembagian laba Alf 25.000 sebesar 25%, Bal 25.000 sebesar 25%, dan Kop 50.000 sebesar 50%. Untuk jurnalnya, modal Alf 30.000, modal Bal 20.000 pada modal Kop 50.000. Baik, selanjutnya kita akan bahas mengenai modal sebagai faktor dalam perjanjian bagi hasil. Nah, kontribusi modal pada mitra ini sering dipertimbangkan dalam perjanjian bagi hasil dan kerugian. Jika modal akan dipertimbangkan dalam pembagian pendapatan persekutuan, perjanjian bagi hasil harus spesifik mengenai konsep modal yang akan diterapkan. Misalnya, modal dapat merujuk pada saldo modal awal, saldo modal akhir, atau saldo modal rata-rata. Selain itu, terdapat beberapa interpretasi mengenai saldo modal rata-rata, dan saldo modal dapat ditentukan sebelum atau setelah akun penarikan ditutup pada akun modal para mitranya. Nah, ketika saldo modal awal digunakan dalam mengalokasikan pendapatan persekutuan, investasi tambahan selama periode akuntansi mungkin tidak disarankan karena mitra yang melakukan investasi tersebut tidak diberikan kompensasi dalam pembagian pendapatan hingga periode berikutnya. Nah, masalah serupa juga muncul ketika saldo modal akhir digunakan. Nah, investasi akhir tahun didorong dengan dimasukkannya saldo modal dalam menentukan bagian pendapatan masing-masing mitra. Tetapi, tidak ada investasi bagi mitra untuk melakukan investasi sebelum akhir tahun. Nah, selain itu, tidak ada juga penalti untuk penarikan jika jumlah yang ditarik diinvestasi kembali sebelum akhir periode. Nah, saldo modal rata-rata ini tertimbang memberikan dasar yang paling adil untuk mengalokasikan pendapatan persekutuan. Nah, interpretasi rata-rata tertimbang ini atas modal harus diasumsikan jika tidak ada bukti yang menyatakan sebaliknya. Nah, umumnya yaitu tunjangan penarikan yang ditentukan dalam perjanjian kemitraan dapat ditarik tanpa memengaruhi saldo modal yang digunakan dalam pembagian pendapatan kemitraannya. Saldo rekening penarikan hingga jumlah yang ditentukan dalam perjanjian tidak akan dikurangkan dalam menentukan saldo modal rata-rata atau saldo modal akhir tahun para mitra. Nah, untuk itu tujuan pembagian pendapatan kemitraan ini, penarikan yang melebihi jumlah yang diperolehkan akan dikurangkan dari rekening modal mitra dalam menghitung saldo modal rata-rata atau saldo modal akhirnya. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk pada sebuah pembahasannya mengenai modal ini tadi.
alokasi pendapatan terkait modal persekutuan. Nah, dalam persekutuan ini kita pakai contoh kasusnya yaitu Ace dan Soy yang dibentuk pada 1 Januari 2016 dengan masing-masing mitra menginvestasikan uang tunai sebesar $20.000. Nah, perubahan dalam akun modal selama 2016 ini dirangkum sebagai berikut, yaitu pada saldo modal 1 Januari 2016 pihak Ace yaitu 20.000 dan Soy yaitu 20.000. Nah, lalu pada investasi 1 April pihak Ace itu ada 2.000 sedangkan pihak Soy tidak ada. Penarikan 1 Julinya pihak Ace-nya tidak ada penarikan sedangkan pihak Soy menarik 5.000. Nah, pada investasi 1 September yaitu pada pihak Ace tidak ada penarikan ataupun investasi dan pada pihak Soy ada investasi yaitu jumlah 4.000. Lalu pada investasi 31 Desember pada pihak Ace-nya tidak ada sedangkan pada pihak Soy-nya 8.000. Dengan total saldo modal 31 Desember 2016 yaitu 25.000 pada pihak Ace karena 20.000 ditambah 2.000 ditambah 3.000 yaitu 25.000, dan pada saldo modal 31 Desember 2016 pihak Soy ada 19.000 karena 20.000 dikurangi karena penarikan dari 1 Juli itu 5.000. Terus kemudian dia menarik lagi pada 1 Oktober 4.000 jadi tersisanya terus ditambah dengan 8.000 jadi 19.000. Itu adalah jumlah modal awal, akhir dan rata-rata untuk Ace tadi. Nah, untuk Ace dan Soy ini untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut untuk awal, akhir dan rata-rata, di mana perbandingan basis modalnya yaitu awal modal investasi Ace 20, awal modal investasi Soy juga 20. Akhir modal investasi Ace yaitu 25 sedangkan Soy itu 19. Dengan total awal modal investasi 40 dari pihak total keseluruhan dengan akhir modal investasi keseluruhan yaitu 44. Tertimbang rata-rata modal investasi dari Ace adalah 22,5 ribu sedangkan pihak Soy adalah 16,5 ribu. Jadi total rata-rata keseluruhan adalah 39.000. Nah, selanjutnya akan kita bahas next selanjutnya. Nah, ini adalah lampiran 16.4 yang menunjukkan perhitungan investasi modal rata-rata tertimbang dari Ace dan Soy. Nah, investasi aktual ini dikalikan dengan jumlah bulan yang beredar untuk mendapatkan perhitungan investasi dalam dolar per bulannya. Total investasi dalam dolar per bulan dibagi 12 untuk mendapatkan saldo modal tahun rata-rata tertimbang. Ini adalah bentuk tabelnya dengan investasi modal rata-rata tertimbangnya dari Soy yaitu $16.500. Nah, jika diperluas contoh Ace dan Soy ini dengan mengasumsikan bahwa laba bersih kemitraan dialokasikan berdasarkan saldo modal dan laba bersih untuk tahun 2016 adalah $100.000, maka alokasi laba kemitraan kepada Ace dan Soy berdasarkan masing-masing dari 3 basis modal adalah sebagai berikut, yaitu saldo modalnya Ace 50.000, Soy 50.000, total pendapatan 100.000, saldo modal akhirnya Ace-nya itu adalah 56.818 dolar, dan Soy-nya yaitu 43.181 dengan total pendapatan $100.000. Kemudian saldo modal rata-rata Ace-nya yaitu 57.692 dolar dan Soy-nya 42.307 dolar dengan total pendapatan tetap 100.000. Nah, jika perjanjian kemitraan Ace dan Soy menetapkan bahwa pendapatan akan dibagi berdasarkan saldo modal, tapi gagal menentukan bagaimana saldo modal dihitung, maka perhitungan rata-rata tertimbang itu digunakan. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai tunjangan bunga atas modal persekutuan. Nah, suatu perjanjian dapat mengatur tunjangan bunga atas modal persekutuan untuk mendorong investasi modal, serta tunjangan gaji sebagai pengakuan atas waktu yang dicurahkan untuk bisnisnya. Nah, sisa keuntungan kemudian dibagi rata atau dengan rasio lain yang ditentukan dalam perjanjian bagi hasil. Nah, ini saya menunjukkan tabel yaitu berkaitan dengan akun modal dari penarikan Rush
dan NAK, Rush dan NAK. Nah, dalam Rush dan NAK ini ada kemitraan pada tahun kalender 2016 dengan jumlah ribuan, yaitu akun modal dari Rush dan NAK, yaitu pada saldo modal 1 Januari 2016 dari Rush yaitu $186, sedangkan dari NAK yaitu $114. Investasi tambahan pada 1 Juni 2016 Rush 24 dan NAK 36. Penarikan pada 1 Juli 2016 Rush tidak ada penarikan, sedangkan NAK ada 10 penarikan dengan saldo modal 31 Desember 2016 sebelum penarikan yaitu 210 dari pihak Rush dan pihak NAK adalah 140. Kemudian ada drawing account, di mana drawing account Rush itu drawing account ini adalah drawing saldo akun 31 Desember 2016, di mana pihak Rush itu adalah 10 dan pihak NAK itu adalah 12. Nah, judul akun ini dapat diberi nama label gaji mitra, bukan penarikan dana mitra. Jadi, dalam kasus kedua ini yang kita bahas, saldo harus ditutup ke akun modal mitra dan bukan ke ringkasan pendapatan. Jadi, saldo modal rata-rata untuk Rush dan NAK dihitung sebagai berikut. Saya cantumkan. Itu adalah dalam jumlah ribuan, dan penghitungannya itu dolar per bulan investasinya, yaitu investasi modal rata-rata tertimbang Rush yaitu $186 dikali 5 bulan dan 7 bulan dikali dengan 210 dikali dengan 7 bulan, dan dari 5 bulan ini menghasilkan 930, sedangkan yang 7 bulan menghasilkan 1470. Dari yang 5 bulan ini tadi 930 dan yang 7 bulan ini 1470. Nah, dengan total selama 12 bulan yaitu 2400. Itu adalah modal rata-rata tertimbang dari pihak Rush, yaitu 2400 di 12 bulan, dan investasi modal rata-rata tertimbang NAK yaitu 114.000 di 5 bulan dengan total $570.000 dan $570 dan 150.000 dikali 1 bulan yaitu 150 dengan 140 dikali 6 bulan yaitu 840. Jadi total selama 12 bulan dari pihak NAK adalah 1.560, dan modal rata-rata tertimbang dari pihak NAK ada selama 12 bulan itu adalah 1.130, karena ini adalah modal rata-rata tertimbang. Kalau dari pihak NAK, dari pihak Rush itu adalah modal rata-rata tertimbangnya 200. Nah, perjanjian kemitraan ini menetapkan bahwa pendapatan kemitraan dibagi rata setelah dikurangi tunjangan gaji sebesar 12.000 per tahun untuk setiap mitra dan setelah dikurangi tunjangan bunga dengan tarif tahun 10% dari saldo modal rata-rata. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai lampiran 16.5 yang menunjukkan alokasi pendapatan untuk tahun 2016 berdasarkan perjanjian ini. Bagian A akan mengkonsumsikan bahwa laba bersihnya kemitraan untuk tahun 2016 adalah 91.000, dan bagian B mengasumsikan kerugian kemitraan untuk tahun 2016 sebesar 3.000. Nah, ini adalah lampiran 16.5 yang menunjukkan bahwa semua ketentuan dalam perjanjian bagi hasil digunakan dalam mengalokasikan pendapatan kemitraan. Terlepas dari apakah kemitraan tersebut memiliki laba bersih atau rugi bersih, seluruh tunjangan gaji sebagaimana tercantum dalam perjanjian dimasukkan dalam pembagian pendapatan meskipun Rush hanya menarik 10.000 dari jumlah 12.000 yang diizinkan. Nah, ini adalah bentuk tabelnya, dan alokasi pendapatan bersih dari pihak Rush itu yaitu pada part A. Yang part A itu adalah pendapatan kemitraan dianggap sebesar 91.000 jadwal alokasi pendapatan.
Pihak Rush itu adalah alokasi bersihnya 49.000, pihak NAK adalah 42.000 dan total bersihnya adalah 91.000. Nah, lalu pada part B atau kerugian kemitraan dianggap sebesar 3.000, jadwal alokasi pendapatan pihak alokasi laba rugi bersihnya pada pihak Rush itu adalah 2.000 dan pihak NAK adalah minus 5.000, dengan total adalah minus 3.000 karena ada minus dari NAK ini, total dari keseluruhan. Nah, pada bagian A, lampiran 16.5 ini, pendapatan kemitraan sebesar 91.000 dibagi 49.000 untuk Rush dan 42.000 untuk NAT. Pembagian kerugian bersih sebesar 3.000 pada bagian B atau part B tadi dialokasikan sebagai pendapatan sebesar 2.000 untuk Rush dan kerugian sebesar 5.000 untuk NAT. Dalam kedua kasus tersebut, perjanjian kemitraan mengakibatkan perbedaan pendapatan sebesar 7.000 antara kedua mitra tersebut karena perbedaan saldo modal rata-rata tertimbang mereka. Nah, besar selisih ini sama untuk situasi pendapatan dan kerugian karena jumlah pendapatan residual dibagi rata. Nah, pembagian pendapatan yang berbeda setelah dikurangi gaji dan tunjangan bunga untuk menghasilkan selisih yang lebih besar di bagian A. Jadi misalnya jika pendapatan dibagi 60-40, maka selisih antara Rush dan NAK adalah $13.800 dan pendapatan Rush adalah 54.400 dan NAK 38.600. Untuk B, alokasi Rush akan mengalami kerugian sebesar 4.000 dan pendapatan NAK akan naik yaitu jadi $1.000. Oleh karena itu kita harus berhati-hati untuk dalam membuat generalisasi tentang pengaruh berbagai ketentuan bagi hasil terhadap alokasi final, pendapatan finalnya. Baik, di sini ada non-revaluasi pendekatan bonus. Di sini ada beberapa poin. Yang poin pertama adalah berinvestasi dalam kemitraan yang sudah ada. Nah, nilai aset itu teridentifikasi ditentukan penilaian aset individual melalui teknik penilaian atau teknik penilaian lainnya. Aset teridentifikasi dari persekutuan lama dicatat berdasarkan nilai wajarnya. Jika tidak ada bukti yang menyatakan sebaliknya. Nah, jika aset teridentifikasi dari suatu persekutuan akan dinilai kembali. Penilaian kembali tersebut harus didasarkan pada penelitian atau bukti lain yang berkaitan dengan aset spesifik. Nah, di sini ada poin yang kedua, yaitu investasi kemitraan pada nilai buku. Di sini tuh berasumsi Dre dan Boy masing-masing memiliki saldo modal sebesar 40.000 dan membagi keuntungan secara merata. Mereka sepakat untuk mengakui Cry sebagai pemilik sepertiga dari modal dan keuntungan kemitraan baru Dre, Boy, dan Cry. Dengan investasi tunai sebesar 40.000, investasi Cry sebesar 40.000 sama dengan bunga modal yang diterimanya, yaitu 80.000 tambah 40.000 dibagi 3, sehingga masalah revaluasi tidak muncul. Investasi Cry dicatat dalam pembukuan kemitraan sebagai berikut, yaitu ada cash atau uang tunai sebesar 40.000, Cry kapital Cry kapital itu sebesar 40.000. Itu tuh untuk mencatat investasi tunai Cry sebesar 40.000 untuk sepertiga kepentingan dalam modal kemitraan dan pendapatan. Lalu poin ketiga ada aset persekutuan yang dinilai kembali atau niat baik pada mitra lama. Nah, itu tuh diasumsikan bahwa Dre dan Boy yang memiliki saldo modal masing-masing sebesar 40.000 dan membagi laba secara merata. Setuju untuk mengakui Cry sebagai pemilik sepertiga dari modal dan laba persekutuan baru untuk investasi tunai sebesar 50.000. Nah, untuk jika aset yang disumbangkan oleh kemitraan lama dinilai kembali, maka dibuatkan entry sebagai berikut. Itu goodwill sebesar 20.000, Dre kapital sebesar 10.000, lalu Boy kapital sebesar 10.000. Itu tuh untuk menilai kembali aset yang disumbangkan oleh kemitraan lama berdasarkan nilai investasi Cry.
Lalu ada kasnya itu sebesar 50.000 dan Krai Kapital sebesar 50.000 dan itu untuk mencatat investasi Krai dalam kemitraan untuk sepertiga kepentingan dalam modal dan pendapatan. Nah, nilai 20.000 yang dicatat sebagai nilai baik pada entry pertama dikreditkan kepada mitra lama dalam rasio pembagian laba rugi mereka yang sama. Itu secara konseptual revolusi merupakan tindakan akhir dari kemitraan lama dan semua entry selanjutnya merupakan entry dari kemitraan baru. Dan entry kedua mencatat investasi tunai dan akun modal Krai sebesar 50.000 dalam jumlah yang sama. Lalu ada aset kemitraan tidak dinilai kembali atau bonus untuk mitra lama. Diasumsikan jika para mitra memutuskan untuk tidak melakukan revaluasi, entry yang diperlukan untuk mencatat Krai ke dalam kemitraan adalah sebagai berikut, yaitu cash sebesar 50.000, lalu ada Dray Capital sebesar 3.333, lalu ada Boy Capital sebesar 3.333 itu untuk mencatat investasi Krai dalam kemitraan dan untuk mengizinkan Dray dan Boy mendapatkan bonus karena nilai aset yang tercatat tidak tercatat. Nah, dalam posisi ini aset bersih persekutuan hanya bertambah sebesar jumlah investasi baru. Nah, di sini tuh ada aset kemitraan dinilai kembali atau goodwill kepada mitra baru. Nah, misalkan Dre dan Boy setuju menerima Krai ke dalam kemitraan bunga, di dalam bunga itu tuh untuk bunga 40% dalam modal dan keuntungan dengan investasi besar sebesar 50.000, dalam hal ini implikasinya adalah Krai membawa goodwill ke dalam kemitraannya, yaitu dengan kemitraan untuk mencatat penerimaan Krai sebagai berikut, yaitu cash sebesar 50.000 dengan goodwill sebesar 3.333 dengan Krai Kapital di sebelah kredit sebesar 53.333 untuk mengakui Krai sebagai memiliki 40% saham dalam modal dan laba. Baik, selanjutnya mengenai aset kemitraan yang tidak diperbarui nilainya atau bonus untuk mitra baru. Nah, aset kemitraan yang tidak diperbarui nilainya berarti ketika seorang mitra baru masuk, kemitraan tidak melakukan revaluasi aset ke nilai wajar, melainkan tetap menggunakan nilai buku yang lama. Dalam kondisi ini, penyesuaian hanya dilakukan pada akun modal mitra lama dan modal mitra baru. Jika mitra baru menyetorkan modal lebih kecil dibandingkan dengan hak yang diberikan dalam kemitraan, maka selisih kelebihan hak tersebut disebut sebagai bonus untuk mitra baru. Bonus ini muncul karena mitra baru memperoleh bagian modal yang lebih besar dari jumlah setoran yang ia berikan, sehingga kekurangannya diambil dari pengurangan modal mitra lama secara proporsional. Dengan kata lain, bonus untuk mitra baru merupakan bentuk transfer sebagian hak dari mitra lama kepada mitra baru tanpa adanya perubahan nilai aset kemitraan. Sini ada contohnya. Nah, alih-alih mencatat goodwill yang dapat dikaitkan dengan mitra baru, prosedur bonus dapat digunakan untuk memastikan bahwa saldo modal awal kemitraan mencerminkan presentasi pembagian keuntungan. Dalam prosedur ini, total aset kemitraan baru adalah 130.000. Nah, untuk 80.000-nya disetorkan oleh Dray dan Boy ditambah 50.000 yang disetorkan oleh Krai. Nah, bagian Krai adalah 52.000 dari hasil 130.000 dikali 0,40, tapi dia hanya menyetor 50.000. Perbedaan 2.000 antara saldo modal Krai sebesar 52.000 dan investasinya sebesar 50.000 dianggap sebagai bonus untuk Krai. Aset kemitraan tidak dievaluasi ulang, sehingga kelebihan 2.000 yang dikreditkan ke akun Krai harus dibebankan ke akun modal Dray dan Boy sesuai dengan rasio pembagian laba dan rugi mereka yang lama. Nah, kemitraan mencatat penerimaan Krai melalui prosedur bonus sebagai berikut. Nah, ini gambarnya ya. Jadi ada penerimaan kas 50.000, terus modal Dray juga tambahan 2.000 dibagi sama Boy 1.000, lalu untuk modal Krai 52.000.
Selanjutnya mengenai pemisahan kemitraan berkelanjutan akibat kematian atau pensiunan. Nah, pensiun atau kematian seorang mitra dalam usaha kemitraan yang terus berlanjut mengakibatkan pemisahan dan memerlukan penyelesaian dengan mitra yang pensiun atau dengan harta warisan mitra yang meninggal. Jika tidak ada perjanjian, maka kemitraannya mengatur sebaliknya. Nah, untuk penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan pasal 701 UPA, yaitu harga pembelian kembali atas kepentingan mitra yang keluar adalah jumlah yang akan dibagikan kepada mitra yang keluar berdasarkan pasal 807B. Jika pada tanggal pemisahan, aset kemitraan dijual dengan harga yang setara dengan nilai likuidasi atau nilai berdasarkan penjualan seluruh bisnis sebagai entitas yang beroperasi tanpa mitra yang keluar, dan kemitraan dibubarkan pada tanggal tersebut. Nah, bunga harus dibayarkan mulai dari tanggal pemisahan hingga tanggal pembayaran. Dan mohon diperhatikan bahwa nilai wajar tidak termasuk dalam definisi, namun model penilaian dapat digunakan untuk menentukan nilai seluruh bisnis. Nah, penilaian dilakukan pada tanggal pembubaran, sehingga buku-buku kemitraan ditutup per tanggal kematian atau pengunduran diri. Jika terdapat selisih waktu antara kematian atau pengunduran diri dan penyelesaian akhir, saldo modal mitra yang meninggal atau mengundurkan diri diklasifikasikan ulang sebagai kewajiban. Setiap bunga atau pengembalian lain yang terakumulasi pada liabilitas hingga tanggal penyelesaian akhir dianggap sebagai biaya entitas kemitraan yang terus beroperasi. Jika mitra yang pensiun atau harta warisan mitra yang meninggal dibayar dengan jumlah yang setara dengan saldo akhir akun modalnya, satu-satunya entry yang diperlukan adalah debit ke akun modalnya dan kredit ke kas untuk jumlah yang dibayarkan. Dan ketika penyelesaian dengan mitra yang pensiun lebih besar atau lebih kecil dari saldo akhir rekening modal, prosedur evaluasi atau goodwill dan non-revaluasi atau bonus menyediakan metode alternatif untuk mencatat penyelesaian tersebut. Selanjutnya adalah kemitraan terbatas. Dalam beberapa keadaan, sifat tanggung jawab tak terbatas dari persekutuan umum dapat dihindari dengan membentuk jenis persekutuan khusus yang disebut persekutuan terbatas. Nah, Undang-Undang Persekutuan Terbatas RAKA memberikan pedoman hukum bagi persekutuan terbatas. Persekutuan terbatas terdiri dari setidaknya satu mitra umum dan satu atau lebih mitra terbatas. Mitra umum serupa dengan mitra dalam persekutuan umum dan ia bertanggung jawab secara tak terbatas atas utang persekutuan. Mitra terbatas pada dasarnya adalah investor yang risikonya terbatas pada investasi modalnya dalam persekutuan. Mitra terbatas tidak terlibat dalam pengelolaan bisnis. Jika ia ikut serta dalam pengelolaan, maka ia kehilangan status mitra terbatas dan menjadi mitra umum dengan tanggung jawab tak terbatas. Kemitraan terbatas lebih sulit dibentuk daripada kemitraan umum. Perjanjian kemitraan terbatas harus ditulis, ditandatangani oleh para mitra, dan didaftarkan kepada pejabat publik yang berwenang di negara bagian tempat kemitraan tersebut dibentuk. Nah, jika ketentuan undang-undang tidak diikuti dengan cermat, maka pengadilan dapat memutuskan bahwa kemitraan tersebut merupakan kemitraan umum rather than kemitraan terbatas. Sekian yang bisa kelompok kami presentasikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.